Beberapa poin yang bisa saya simpulkan dengan menikahi keluarga disfungsional, baik itu suami dan juga mertua. 1. Mertua suspek NPD adalah kepala rumah tangga di rumah tangga saya. 2. Pasangan suspek NPD saya adalah korban dari ibunya. Dia seorang yang memiliki IQ tinggi, tetapi EQ, emotional quotient-nya telah lumpuh atau tidak berfungsi dikarenakan dia sudah diperalat dari kecil oleh ibu suspek NPD-nya. 3. Pasangan suspek NPD saya ini pernah menyatakan kalau ia tidak bisa merasakan kasih sayang yang saya berikan. Hal ini membuat saya sebagai korban pasangan NPD tersebut meragukan keberadaan saya sendiri. Dan saya juga sempat merasakan kerdil. 4. Pasangan suspek NPD saya, di mata saya hanya seorang pria dewasa yang hanya menjalankan peran yang ibu narsistik katakan. Tujuannya untuk mengkontrol. Ibu NPD sudah berhasil mendoktrin anak-anaknya ketika ingin keluar dari circle ibunya. Ibunya selalu menakut-nakuti dengan istilah anak durhaka. 5. Ibu suspek NPD adalah seorang provokator, penyebar fitnah, dan selalu mencari teman untuk menjatuhkan saya. Saya ibaratkan keluarga disfungsional itu ibarat mereka bersinar, tapi bukan dengan usaha yang mereka kerjakan, tetapi dengan cara meredupkan cahaya orang lain. Mereka hanya fokus pada apa saja yang menguntungkan diri mereka. 6. Menghadapi mereka, rasanya tuh seperti saya sedang menuang air di ember yang ada bocornya, walaupun bocornya kecil. Jadi tidak akan pernah bisa penuh airnya di ember itu. Karena mereka itu heartless, hati kosong. Ibaratnya ya seperti lidah yang tidak bisa merasakan segala rasa. Tidak bisa merasakan rasa pahit, rasa manis, rasa asam dan asin. Maka dari itu pula mereka tidak bisa merasakan rasa syukur. Walaupun mereka sudah diberkati yang luar biasa oleh Sang Pencipta. 7. Sebagai korban, biasanya punya dilema tersendiri. Ketika korban ingin sharing dengan teman atau saudara yang dalam tanda kutip orang normal ini kan tidak paham mengenai narsistik. Mereka justru biasanya akan mengcounter balik dengan bilang, mungkin lo saja yang lebay, atau masa sih? Ya pokoknya lebih judging dan menyalahkan si korban itu sendiri. Jadi banyak korban tuh merasa kayak sudah jatuh tapi tertimpa tangga. Dan saya sih menyikapinya secara diplomatis aja. Saya bilang gitu ya ke orang-orang normal, ya bersyukur kalian tidak diizinkan Tuhan untuk berhubungan dengan suspek narsistik gitu. Karena jika berlama-lama berhubungan dengan suspek narsistik itu, dia akan menghancurkan kesehatan kita, kesehatan fisik, mental, dan jiwa kita. Dan saya mengambil hikmahnya kenapa Tuhan mengizinkan saya bertemu dengan suspek narsistik. Ya artinya mungkin Tuhan tahu saya mampu menghadapi ini semua. I use my pain as a fuel to grow and improve. Jika ada perumpamaan iblis berwujud manusia, yaitulah perumpamaan yang tepat bagi suspek narsistik atau NPD. Ibu mertua nars layak dikatakan orang jahat karena dia dengan sengaja, dengan sadar menghancurkan hubungan rumah tangga anak-anaknya dan membuat menantu tidak nyaman, lalu memutuskan menjadi single mom. Ibu mertua narsistik ini membawa luka sejak kecil dan memilih menjadi pelaku dan membuang lukanya ke orang yang tidak tahu apa-apa. Dan orang-orang itu adalah anak-anaknya sendiri, menantu-menantu, dan juga cucunya. Kenapa ibu mertua ini tidak suka dengan anak kecil atau cucu? Itu adalah
inner child-nya dia yang sangat diabaikan pada masa kecilnya. Sehingga dia tidak menginginkan cucunya bahagia, salah satunya memiliki orang tua yang ideal. Untuk teman-teman semua, jika sudah melihat red flag dari hubungan kalian, sebaiknya kalian set boundaries dan percaya pada intuisi kalian, karena itu adalah salah satu sign untuk kalian mempertimbangkan dan selalu memohon petunjuk pada Tuhan. Apakah kalian bisa menerima konsekuensi jika kalian berhubungan dengan seorang nars? Dan pasti kalian akan otomatis menikahi dalam tanda kutip seorang mertua nars juga. Lebih baik kalian mundur dari sekarang sebelum kalian menjadi korban dan masuk perangkap pada keluarga narsistik atau keluarga disfungsional. Dengan adanya konten-konten edukasi NPD, salah satunya konten Bang Nofri, semoga ini semua bisa menjadi insight untuk teman-teman, sehingga mungkin ya kalian yang ada dalam waktu dekat ini untuk menuju hubungan yang serius dalam arti pernikahan, kalian bisa memikirkan kembali dan mempertimbangkan kembali dengan bijak. Nah, teman-teman semua, selamat datang kembali ke channel ini. Teman-teman, hari ini kita kembali kedatangan narasumber, teman-teman yang akan menceritakan bagaimana pengalaman dia pernah menikah dengan terduga NPD. Teman-teman, kita tahu ya, ketika kamu menikah dengan seorang narsisis itu, semuanya pasti tidak akan mudah. Tetapi teman-teman, kita juga tahu ya, di dinamika di sebuah keluarga disfungsional, biasanya eh, ke-NPD-annya itu, kedisfungsionalnya itu akan turun-temurun, teman-teman. Jadi orang tuanya, salah satu orang tuanya adalah seorang narsisis, dia juga bisa menurunkan narsisisnya itu kepada anaknya, oke? Nah, ketika kamu menikah dengan seorang narsisis, kemungkinan besar kamu juga dalam tanda kutip akan menikahi orang tuanya, salah satu orang tuanya yang kemudian mungkin akan ikut campur dalam urusan rumah tangga kamu. Hari ini narasumber kita akan menceritakan bagaimana dia menikah dengan seorang terduga narsisis dan juga bagaimana dia dalam tanda kutip dikontrol penuh oleh mertuanya. Mbak Anonim, kita ingin tahu bagaimana awal background kisah Anda ini, bagaimana Anda mengenal terduga narsisis tersebut dan kemudian uh, menikah dengan orang tersebut. Salam Bang Nofri. Ya, salam. Ya, terima kasih ya Bang udah memberikan saya waktu dan kesempatan untuk menceritakan pengalaman saya berinteraksi dengan keluarga disfungsional ya. Di sini ada suami ya, ex suami dan juga ex mertua. Jadi saya berhadapan dengan satu keluarga yang isinya itu narsistik ya, Hmm. seperti itu. Terduga narsistik ya. Ya, terduga narsistik. Jadi eh, saya mau bilang ya kalau misalnya ternyata mertua narsistik itu sebenarnya ada dan real dan saya mengalami benar-benar mengalami menghadapi berinteraksi dan jadi bukan cuma hanya seorang mertua yang apa ya intervensi aja gitu. Jadi ini udah di luar normal dan ternyata narsistik ya. Hmm. Kalau menikahi seorang narsistik ya, ini suami ya di sini. Itu sebenarnya dia itu hanya perpanjang tangan ibunya ya. Jadi dia itu udah apa namanya? me- mendelegasikan
apa kata ibunya, jadi dia seperti robot aja gitu. Hmm. Makanya kenapa saya bilang ibu mertua ini tuh kepala rumah tangga di pernikahan saya kami gitu. Hmm. Gitu. Hmm. Eh, itu yang bikin apa ya, bikin bingung ya, bikin kesel gitu. Jadi otomatis agak kesel ke suami gitu kan, Hmm. dengan dia yang personalitinya tuh bagus gitu ya di profilnya. Saya mikir gini, karena dulu kan belum ada ya Bang ya edukasi tentang narsistik, yang kita tahu tuh cuma mental health ya, kayak Hmm. bipolar, apa, skizofrenia ya, Hmm. psikopat itu aja gitu. Kayak narsistik ini kan belum ada. Jadi saya pikir orang kalau yang IQ-nya bagus, dia jenius, ya udah gitu, logikanya bagus. Jadi saya kayak tanda tanya juga, kok mau ya gitu kayak didikte-dikte ibunya, padahal dia tuh eh, secara akademik itu bagus ya, IQ-nya tuh kategori jenius lah gitu. Tapi Hmm. kok nggak bisa gitu menghandle permasalahan seperti ini gitu. Jadi kayak ya udah ngikutin apa kata ibunya aja gitu kan. Oke. Dan yang saya eh, ambil kesimpulannya gitu ya, eh, sebenarnya itu ibunya nih, ibu narsistik ini, ya mertua itu tuh eh, nggak apa-apa, dia tidak akan pernah apa namanya, dia tidak akan pernah tidak merestui ya hubungan, maksudnya siapa yang jadi calon istri anaknya gitu. Beda kan sama orang normal gitu. Kalau orang normal kan kalau nggak suka dia mungkin akan melarang, akhirnya tidak jadi pernikahan. Tapi kalau misalnya mertua narsistik ini kesannya kayak, oh mereka baik-baik aja, menyetujui pilihan anaknya gitu. Tapi ternyata setelah sudah masuk perangkapnya, disitulah baru kita tuh bener-bener tidak berdaya gitu ya, Hmm. dikontrol abis-abisan gitu. Jadi background kisahnya itu adalah kita sekilas aja ya teman-teman karena kita di podcast kali ini berfokus kepada bagaimana dinamika ketika hidup dengan keluarga narsistik, mertua narsistik. Tapi sedikit background dengan pertemuan ini ya, bagaimana Anda kemudian menikahi itu, Anda ketemu menjalin hubungan seperti layaknya orang normal lah gitu ya. Pada saat itu belum pernah ada red flag apapun ya pada saat itu ya. Oh iya gini Bang, saya awali dulu ya dari proses awalnya ya, Hmm. dengan dari fase love bombing gitu ya. Hmm. Jadi saya bertemu dengan eh, pasangan saya ini, adalah ya kita tuh hubungan kerjaan, klien dan vendor seperti itu. Di awal itu terjadilah ya apa namanya, percakapan gitu ya. Tapi masih dalam konteksnya tuh pekerjaan gitu. Tapi tidak, pada saat perkenalan itu saya pun sudah ada ketertarikan ya. Saya udah ada ketertarikan secara fisik gitu. Makanya saya apa namanya, fast respon aja gitu setiap komunikasi, dan dia juga sopan gitu ya. Baiklah, ramah, nggak ada hal-hal yang gimana ya bikin saya curiga gitu. Hmm. Sampai akhirnya kita tukeran nomor WhatsApp gitu ya. Hmm. Lebih ke membahas personal ya, udah bukan kerjaan lagi gitu. Nah, dari awal kita ketemu antara vendor dan klien itu, kira-kira semingguan kita tuh telepon-teleponan lah ya, telepon-teleponan, chat gitu. Kurang lebih tuh kayak semingguan gitu. Sampai akhirnya obrolan tuh lebih ke personal ya, personal, terus dia apa ya, dia kayak menyatakan gitu ya, maksudnya dia tertarik sama saya gitu. Dan ya saya sih juga merespon gitu ya yang sama. Terus dia mulai bilang, hmm, saya tuh nggak nyari pacar gitu kan. Itu dalam waktu seminggu tuh Bang, abis abis meeting di perusahaan itu ya,
di apa namanya pada saat kita komunikasi telepon-teleponan dan belum ketemu lagi gitu. Jadi kita tuh sudah mendeklar kalau kita tuh jadian lah ya ibaratnya gitu sebelum kita ketemuan lagi gitu. Ini Karena dalam 1 minggu. iya dalam satu minggu karena kita merasa kayak oh kalau misalnya tatap muka gitu kita kan udah tahu gitu kan. Nah itu juga kita tuh udah sama-sama apa ya follow-followan apa sih dulu Facebook apa ya gitulah gitu. Jadi maksudnya kita tuh kayak udah ngerasa oh gue udah tertarik kok sama lu secara fisik satu sama lain gitu. Jadi ya udahlah eh, nggak apa-apa by phone aja dulu. Nanti setelah itu baru kita dating gitu. Hmm. Dan saya tuh nggak ada curiga gitu kan. Maksudnya saya malah kayak menganggap hal ini tuh kayak out of the box gitu ya. Kayaknya ih lucu ya gitu kan. eh Maksudnya Sebuah kisah yang eh direstui oleh semesta. iya bener gitu kan kayak eh, nggak nyangka ya gitu. Ini lucu aja kerja apa bisa Hmm. ketemu kayak gini gitu kan. Ya Oke. udah gitu kan. Lurus-lurus aja gitu. Mungkin juga karena ada background bahwa Anda selama ini juga hidupnya lurus-lurus aja ya. Iya betul saya juga nggak pernah gimana ya saya eh Mulus-mulus aja gitu ya. Bahwa hidup mungkin mulus-mulus aja gitu. ya saya menganggap aja semua orang ya ya sama lah gitu. Saya nggak bilang saya yang baik-baik gimana gitu ya Bang ya. Hmm. Cuma maksudnya untuk negatif aja tuh nggak ada lah gitu. Saya pikir oh dia itikat baik apalagi kayak dibungkus sama profilnya tuh yang Hmm. gimana ya Bang nyaris sempurna lah ya untuk calon suami gitu. Oke. Kerjaan bagus, background pendidikan bagus. Terus ya sudah sempet tuh ngomong keluarga gitu kan. Keluarganya lalalala gitu. Jadi kayaknya nyambung-nyambung aja gitu. Oke. Everything is seems so Heeh. perfect lah pada saat itu ya. Ya perfect tuh sampai kayak pada saat di telepon-teleponan itu tuh kayak langsung udah sama-sama gimana ya sama-sama udah lebih ke personal terus udah kayak omongan planning mau merit gitu ya Bang. Iya. Saya kayak udah nanya kamu salary-nya berapa bisa gak hidup sih gimana ya ya pokoknya untuk Intinya adalah langsung pada saat itu sebuah pertemuan yang cepat banget tapi rasanya klik banget gitu ya. iya betul Dirasa bahwa kayaknya semesta mendukung pertemuan ini gitu ya. iya iya seperti itu Bang Hmm. ya lalu juga oh ya nanti kapan pertemuan keluarga gitulah pokoknya semua yang ke arah serius itu kan apa menjadi nilai plus saya ya melihat dia gitu terus Pada sampai saat akhirnya itu cepatnya mm-mm. itu bukan bukan sebuah red flag bagi kamu, tetapi malah sebuah nilai positif gitu ya. Iya sebuah nilai positif. Bahwa ini orang Jadi gentle, berani, serius gitu. Gitu ya. iya nilai positif dia kan di mata saya gitu kan Hmm. kayaknya ini banget gitu. Ya lagi berbunga-bunga kan ini ya Bang, apa namanya? Ya semua kayaknya indah aja gitu. Tapi memang nggak ada yang mencurigakan juga gitu. Oke. Jadi jalannya lurus aja gitu. Terus sampai akhirnya ketemu nih, kita ketemu. Ya dia open gitu tentang dia. Maksudnya dia bilang dia tuh orangnya introvert gitu. Terus jadi dia membuka diri. Bukannya dia apa ya, merefleks saya gitu ya Bang. Dia menceritakan tentang hobinya, apa-apa gitu. Sampai pertemuan itu pun juga ya omongan dan apa perlakuannya ya sama gitu kan sama-sama yang sopan gitu kan tanggung jawab sama lah gitu ya nggak ada kecurigaan juga gitu terus sampai dia tuh kan saya belum pakai BB ya waktu itu zaman itu terus dia kayak udah deh dia beliin saya BB katanya biar lebih gampang gitu kan sweet banget kan bang baru juga beberapa belum sebulan kali ya gitu kan Oke. katanya alasannya biar saya sering-sering ya chat dia gitu kan komunikasi terus juga eh, dia kayak ada inisiatif kapan saya bisa ketemu keluarga kamu gitu dia bilang saya mau minta izin untuk melamar saya seperti itu bang itu kan terus ya udah saya ajak ke rumah gitu saya pikir kan juga ya saya confidence ya bahwa orang sosok seperti dia ini pasti keluarga saya juga welcome ya walaupun
keluarga saya juga, kalau orang tua saya kan simple gitu ya, selama anaknya happy gitu ya Bang. Hmm. Hmm. Pasti ya mereka menyetujui lah ya pilihan saya gitu. Hmm. Sudah, terus ya pertemuan dengan keluarga, respon keluarga saya baik gitu ya, welcome tentang sosoknya dia, ya ya attitude-nya bagus, tanggung jawab gitu ya Bang ya. Eh, terus dia juga apa namanya, meyakinkan kalau misalnya eh, apa namanya, waktu yang singkat itu sebenarnya nggak jadi alasan untuk ke tingkat yang serius karena sudah sama-sama ada chemistry. Dia meyakinkan seperti itu. Dan Nanya juga sedikit penasaran. Pada waktu itu, awal-awal itu ya komunikasinya intens banget nggak sih? dikasih apa nih? Dikasih gift gitu Komunikasinya, ya. Oh, komunikasinya kalian tuh komunikasi. intens banget nggak? Iya, intens banget. Jadi Pagi, siang, sore, malam gitu. oh iya, misalnya kayak waktunya istirahat ya di kantor, terus kita telepon-teleponan. Intens banget Bang, iya betul. Terus Hmm. pulang kantor, karena kan kebetulan dulu tuh beda kota gitu ya Bang, jadi long distance. Jadi kalaupun ketemu itu ya paling weekend kayak gitu kan. Hmm. Pokoknya waktu Mm. itu terasanya dunia kamu tuh tiba-tiba terisi oleh dia ya. Iya, Luar biasa dunia terisi gitu. dunia milik dunia milik saya, yang lain kan ngekos. Maksudnya kita sih ngelihat dari sisi begini loh. Ketika orang love bombing itu, biasanya Heeh. mereka sengaja menciptakan sebuah dunia yang isinya cuma dia. Kenapa? Karena dia tuh nggak mau kamu tuh berpikir bahwa, wah ini kayaknya terlalu cepet deh. Ada sesuatu yang salah deh. Mereka tuh Hmm. nggak pingin kita berpikir secara jernih. Itu kenapa salah Iya, satu semacam mereka membombardir dengan komunikasi yang intens gitu. dia nggak memberikan saya ruang untuk kayak Hmm, mempertimbangkan. Jadi kayak semacam hipnotis gitu ya Bang, sebelum saya iya, berubah pikiran atau ya kan minta iya, opini orang lain gitu iya. kan. Dan Iya, karena secara nggak langsung. waktu itu merasa bahagia dan merasa jadi orang yang sangat spesial, ya kita mungkin dalam tanda kutip tidak keberatan melakukan hal itu ya, gitu ya. Iya, Sedikit lagi betul. penasaran, pada waktu itu Iya. melontarkan pujiannya banyak banget gak sih? Seperti, aku kayaknya belum pernah deh ketemu orang seperti kamu gitu. Aku tuh sangat mengagumi kamu, bla 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 bla. Misalnya begitu. Kalau dari mungkin dia kurang bisa Oh, berkata-kata sih ya. Jadi ya wajar sih Bang, kayak ya kayak cowok-cowok kebanyakan gombal-gombal. Saya sih nggak nganggap dia spesial ya. Kalau misalnya untuk word of affirmation-nya ya biasa Bang, standar aja gitu. tapi Cuma dia ini kayak dia tuh kayak, kalau menurut saya kayak meninggikan dia dan gimana ya? Ya bagian dari love bombing. Dia bilang, iya saya tuh nggak pernah loh seserius ini sama eh, cewek-cewek saya sebelumnya. Sampai dia tuh ini Bang, kayak udah dia bikin list, ayo kapan kita cari mahar. Jadi dia yang semangat gitu Bang. oke. Ah, ya minggu ini nyari ini ya, ini Ya ditulis itu gitu. bagian dari ingin membuat Anda merasa spesial lah. Kan gitu ya? Iya, Sehingga betul. Anda merasa Iya. waktu itu, "Oh, saya ini spesial banget gitu. Belum pernah ada orang memperlakukan saya sespesial ini gitu. Kan begitu ya? Iya, Itu makanya sampai dia kesimpulannya. bilang kayak, saya belum pernah loh sama mantan-mantan saya sebelumnya, malah mantan-mantan saya tuh yang ngajak-ngajak saya merit gitu, ya Hmm. kan. Jadi dia kayak seolah membuat, betul Bang, membuat saya tuh spesial ya gitu. Yang bisa merebut hatinya lah ibaratnya, padahal dia lagi meninggikan dirinya kan. Dan sedikit lagi, pada saat itu Anda kayak merasa beruntung banget gitu ya. Iya, antara antara itu dan sama, ya saya kan ini ya Bang, apa, cukup confident, saya bilang, ya lu juga beruntung lah dapetin gue gitu. Oh ya, oke. Ya nggak apa-apa sih, bagian Jadi dari kepercayaan diri gitu ya. Oke, oke. Itu flashback sedikit iya. lah ya. Oke. Ya, kemudian setelah pertemuan keluarga, kemudian, Ya, terus dia juga ada inisiatif menawarkan saya datang ke rumahnya nih Bang. Jadi bukan saya yang minta, tapi dia yang, ayo saya kenalin sama keluarga saya gitu kan. oh, Nah, terus di situ saya dibawa ke rumahnya. Jadi pada saat saya datang tuh pertama kali datang itu, memang saya dengar
ibunya nih kayak lagi konflik gitu sama kakaknya. Tapi kan tersamar-samar ya saya dengernya karena saya tuh di ruang tamu, mereka tuh di kamar gitu ya yang lumayan jauh. Tapi yang kedengeran sih sedikit-sedikit masalah uang lah gitu ya Bang ya. Lalu anaknya ini si ex saya ini nyamperin ibunya lah gitu kayak maksud eh nggak enak nih ada saya gitu kan. Terus ibunya hampiri saya gitu. Ya biasa ngobrol kayak gitu. Hmm. Sempet kayak tek gitu sih, cuman kayak ya udahlah biasa kali gitu aja. Hmm. Terus kakaknya tiba-tiba kayak pergi dari rumah itu gitu. Jadi konflik lah ya ini sama kakaknya ini. Tapi Sebenarnya pertemuan pertama itu ada red flag ya, tapi ya kita deny lah ya akan hal tersebut ya, gitu ya, karena fokusnya kan pada diri sendiri ya, ya. ya maksudnya kayak mikir, oh ya udah biasa lah ya gitu kan. Hmm. Ya biasalah ya anak sama ibu gitu. Sempet sih terbesit gitu. Kayak gini gitu, tapi ya udah gitu kan. Hilang dari ibunya yang cerita, yang wah asik deh ibu-ibu yang saya di situ udah kayak sayang ya saya sama ibunya gitu dalam hati saya gitu. Padahal saya lihat kayak ibunya kan udah sendiri kayak gitu. Terus tapi ada sih perasaan saya bilang nih ibunya memang kayaknya memang orang yang harus dikasihanin spesial gitu loh Bang. Hmm. Ada gitu Hmm. di batin saya gitu ya. Hmm. Sebelum sebelum dia memakai topeng gitu dan seolah-olah superior Hmm. dan masuk perangkapnya dia itu tuh. Hmm. Ya udah tuh nggak ada apa namanya, ya baik itu kesannya baik ngobrol-ngobrol, Hmm. bercanda-bercanda seperti itu. Oke. Heeh. Enggak. Setelah itu kemudian hubungan berjalan seperti dalam tanda kutip orang normal lah, gitu ya. Ya terus akhirnya adalah tuh ya pertemuan keluarga itu juga baik-baik aja. Terus saya juga dengar sih pokoknya ibunya itu membanggakan saya deh ya, membanggakan keluarga saya. Jadi dibanding-bandingin nih Bang sama Hmm. suami kakaknya lah gitu. Ibarat dia dia mendevalue mantu yang satu lagi gitu. Hmm. Jadi maksudnya Hmm. kamu tuh kayak dia gitu nunjuk ke ex saya itu cari istri tuh yang begini, keluarganya tuh begini gitu Bang. Hmm. Hmm. Gitu. Jadi saya diangkat-angkat tuh, saya masih diangkat-angkat tuh di situ kan. Hmm. Oh ini Sebenarnya Anda gini-gini. waktu itu risih Ternyata juga nggak sih kayak gitu ya? oh Apa? enggak, ini saya nggak dengar tapi ada yang bilang gitu loh. Oh, Saudaranya lah. Ah, oke. ah. Oke, oke, oke. Masih saudaranya. Terus memang kan ibunya tuh kayak gimana ya? Gila-gila tahta gitu loh Bang. Kayak misalnya Hmm. dia tuh kayak menyamakan kalau dia juga orang penting gitu lah ya. Hmm. Hmm. Maksudnya dia tuh nyambung dengan orang-orang ya entah profesor atau maksudnya teman-temannya tuh direktur gitu-gitulah Bang ya. Gila, gila hormat ya gitu Oke. kan. Kemudian Ya udah. cepat menuju pernikahan ya? Atau gimana? Iya, iya. Terus sampai akhirnya udah berjalan dengan lancar, merit ya. Sampai akhir merit itu eh ini si suspek ini ex saya itu bilang, oh saya udah lega gitu kan. Saya udah lega ya akhirnya selesai juga gitu. Sebentar, sampai married itu berapa lama? Setahun ya? Setahun nih ya. Jadi dari awal kenal itu pas ketemu di meeting bareng itu ya kurang lebih setahun lah Bang. Cepet banget ya. Iya. Tapi terasa nggak lama ya? Bukan nggak terasa lama, maksudnya terasa normal-normal aja gitu ya? Terasa mulus-mulus aja gitu ya? Tidak terasa sebagai sesuatu yang mencurigakan atau apapun ya pada waktu itu ya? Iya normal dan saya tuh kayak ngerasa oh bersyukur banget udah update ke mana-mana. Apa bangga banget deh gitu maksudnya. Hmm. Hmm. Saya di sela-sela saya juga kan pada saat itu kan lama sendiri gitu ya Bang. Terus tiba-tiba ketemu ini si Prince Prince ini Iya. gitulah ya. Jadi semua kayak merasakan kebahagiaan saya Pangeran dari surga ya? pangeran dari surga. Oke, Seperti oke. itu, betul. Ya Oke. sampai akhirnya merit ya, udah sampai merit. Awalnya Lalu nih, biasa-biasa aja, baik-baik saja. Awal-awal. ya awalnya baik-baik aja, baik-baik ya sebulan ini
Tiba-tiba saya kan harus pindah ke kotanya dia ya, tempat dia kerja. Dia sih nggak ngelarang saya. Ya udah kamu mau resign atau gimana. Tapi secara nggak langsung dia pinginnya saya ikut ke kotanya dia itu dan dia bilang, oh apa bedanya gitu kan. Eh, Merit sama nggak merit kalau masih jauh-jauhan gitulah alasannya gitu. Hmm. Sedangkan keluarga saya juga kan tipikalnya ya udahlah ya ikutin suami gitu-gitu ya Bang. Hmm. Ya udah akhirnya saya pindah tuh ya, saya resign gitu. Padahal waktu itu apa namanya kerjaan saya tuh saya lagi job promote lah gitu ya Bang. Jadi saya harus ninggalin itu gitu. Hmm. Lalu kira-kira seminggu 2 minggu tuh mulai tuh ibunya tuh kayak yang pokoknya secara nggak langsung kayak menyuruh saya tuh harus kerja lagi gitu kan. Gitu, dengan alasan tuh ya kamu sayang ininya apa karirnya pengalaman kamu ya kelihatannya sih make sense gitu ya. Hmm. Tapi saya paham gitu ujung-ujungnya eh, maksudnya tuh ke finansial gitu loh Bang. Hmm. Jangan ngacak-ngacak ini anak saya ya gitu. Dan Hmm. ternyata memang mereka diajarkan kalau menafkahkan istri itu bukan tanggung jawab suami, udah didoktrin dari dulu tuh seperti itu. Oh, Seperti oke, itu. oke. Ya, jadi pokoknya ibunya tuh bawel banget gitu. Gimana udah apply-apply kemana aja gitu. Sudah anaknya tuh santai aja. Hmm. Ayo gimana? Cari-cari lah nanti ngapain di rumah aja gitu-gitu kan. Hmm. Terus Hmm. eh, memang di kota itu kan bukan kota yang industri atau apa ya, ya susah lah ya apa namanya lapangan kerja tuh dikit. Kalaupun dapat weekend harus masuk dan ex saya tuh nggak setuju gitu karena weekend tuh waktu keluarga. Ya, kayak gitu kan. Artinya sebenarnya ini dong, Terus itu saya membuat Anda terkejut kan pada saat itu, karena ini bukan sebuah gambaran pernikahan yang Anda pikirkan kan, bahwa Anda akan ke sana, ketemu sama suami Anda, hidup bersama, kemudian merencanakan semuanya bersama-sama. Ternyata kepala rumah tangganya bukan suami Anda gitu, bikin Anda shock gitu. iya padahal nggak tinggal bareng kan gitu udah sering gitu saya telepon-teleponin ditelepon-teleponin sih sebenarnya bukan perhatian ya malah kayak annoying gitu ya Bang Hmm. saya tuh ngerasanya gitu. Oke. Eh, Apa namanya ditanya terus misalnya mau salary-nya berapa gitu kan maksud saya kalau orang normal malah malu ya kalau misalnya Hmm. kayak detail nanya-nanya sampai yang ngatur-ngatur saya cuma mikirnya oh nih ibunya terlalu intervensi aja gitu kan Hmm. Hmm. gitu. Terus kalau misalnya devaluasi dari ex saya tuh gak tahu kenapa tuh saya sakit kan saya sempat sakit di situ terus dia malah bilang ya udah kamu pulang aja deh ke rumah gitu ke rumah kamu gitu kan. Nah itu tuh saya mulai kayak aku aneh banget ya gitu kan. Beda banget sama awal-awal kenal sebelum merit gitu. Kok sakit malah suruh pulang gitu kan. Dia bilang kamu nggak ini ya nggak kasihan ya sama saya. Dia bilang Hmm. saya kan udah capek kerja. Jadi kesannya saya jadi bebannya gitu kan. Hmm. Hmm. Oke. Kayak gitu. Eh, Terus lagi ibunya tuh mulai apa namanya memprovokasi circle saya gitu bang. Saya juga nggak tahu ya, saya tuh nggak ada salah apa-apa. Jadi kayaknya kayak cari kubu untuk menjatuhkan saya untuk meninggikan anaknya gitu ya bang. Hmm. Dia Hmm. sebenarnya tahu anaknya nih nggak berfungsi sebagai suami gitu kan. Hmm. Tapi daripada mungkin nanti di pikirannya dia saya menceritakan gitu ya tentang suaminya, jadi kayaknya dia tuh curi start gitu Hmm. untuk memprovokasi kalau dibilang saya tuh nggak bisa jadi istri, saya nggak ngurusin, saya dibilang glamor kayak gitu kan. Hmm. Dan memang ya narsistik itu kayaknya profesional aktor gitu bang, meyakinkan orang-orang atas narasinya dia gitu. Hmm. Bayangin aja gitu, orang yang di circle saya gitu, yang kenal saya udah dari zaman kapan, terus ketemu sama ibunya ini dalam hitungan bulan atau tahun gitu ya, itu bisa gampang percaya gitu.
Hmm. Makanya Hmm. saya bilang tuh professional actor, dan ibunya nih kan bisa dikatakan troublemaker ya, maksudnya biang kerok lah gitu. Tapi Hmm. seolah-olah dari awal sampai akhir pisah saya nuntut dia tuh kayak sosok nggak tahu apa-apa gitu bang, kayak cuci tangan, oh cerai gara-gara ini gitu. Padahal kan skenario apa namanya sutradaranya kan ibunya gitu kan. Hmm. Jadi dia sosok nggak sadar gitu kan. Oh gara-gara saya ya terlalu mencampuri, dia nggak ada sampai sekarang pun juga dia pikir ya, ya itu versi dia mungkin. Saya dibilang nggak bisa ngurusin, saya dibilang glamor, pokoknya diada-adain yang gimana ya, Hmm. ya dibikin-bikin untuk menjatuhkan saya gitu bang, Ya, artinya adalah pada saat seperti itu itu. posisinya itu ini bukan lagi sebuah rumah tangga yang harusnya bertumbuh bersama, tapi Anda tuh diposisikan sebagai seorang musuh di dalam lingkungan mereka, begitu ya? Iya, dan juga dibikin saya tuh ya bukan pasangan anaknya ya, Hmm. seperti pelayan lah gitu. Hmm. 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 Jadi saya itu diperalat gitu. Tapi memang memang itu kayaknya tujuan tujuan mertua Nars tuh memang seperti itu. Jadi pasangan anaknya itu nggak perlu pakai cinta gitu kan. Hmm. Yang penting bisa fokus ya kan. Apa-apa ke anaknya, nggak usah timbal balik gitu bang, nggak usah timbal balik. Hmm. Hmm. Apalagi kan saya waktu itu juga udah resign ya, udah nggak ada income. Nah di situ tuh saya mulai ngerasa didevaluasi abis-abisan gitu. Hmm. Jadi semakin seenaknya gitu kan. Terus ibunya juga cerita kemana-mana untuk meninggikan dia gitu. Iya anak-anak saya tuh walaupun udah pada merit tapi pada nggak percaya sama pasangannya gitu, segala Hmm. sertifikat. Pokoknya mau mengesankan eh, anaknya tuh pada bergantung gitu sama Hmm. dia. Terus juga dia membuat narasi bilang seolah-olah saya tuh kalau nikah sama anaknya itu tuh derajat saya naik seperti itu bang. Pokoknya alasan-alasan yang norak gitu kan. Sampai Hmm. nggak apa-apa lah ya saya ceritain ya bang, soalnya kadang lucu juga ya sama si Nars ini gitu kan. Kelihatan banget bohongnya gitu kan. Hmm. Eh, dia bercerita kalau misalnya saya tuh seharusnya bersyukur nikah sama anaknya. Saya diajak jalan-jalan ke luar negeri. Coba mana merit sama siapa gitu kan. Setahun 2 kali ke luar negeri. Padahal dia juga tahu bang gitu. Ya Hmm. pasti dia tahu lah ya, pasti dia kepo lah ya sebelum saya merit sama dia. Pasti kan dia udah cari tahu saya tuh gimana. Saya kan dia tahu gitu. Saya kecilnya tuh di luar gitu loh bang. Kan norak ya bang. Hmm. Hmm. Oke. Saya bilang, Seolah saya bilang Seolah-olah yang diberikan itu sebuah prestasi yang luar biasa, padahal Anda sendiri juga udah pernah ngalamin itu, gitu ya. dan dia tahu gitu bang. Dia tahu gitu kan. Hmm. Sama kayak misalnya, oh ini waktu kapan? Jadi ada pernikahan temennya ex saya gitu kan. Hmm. Nah, terus ibunya juga datang, kebetulan diundang. Nah, saya kan memang diajarin gitu ya dari ibu saya, kamu kalau misalnya invest tuh nggak usah tas-tas brand tapi beli emas gitu-gitu kan. Hmm. Eh, ya udahlah tuh saya pakai. Itu ngeliatin saya tuh sinis banget gitu, Bang. Hmm. Dari atas sampai bawah, tahu dong dalam hati ya paham pasti. Nah, itu saya bilang, "Oh ya dia tuh glamor lalalala gitu kan." Hmm. Padahal itu kan dia tuh tahu sebelum saya menikah sama anaknya, ya penampilan saya begitu gitu loh. Kan saya pacaran udah ke rumahnya dia gitu kan. Jadi memang nggak ada yang berubah, nggak ada yang meningkat hanya karena merit sama anaknya gitu loh Bang. Jadi dia meninggikan anaknya dengan menjatuhkan saya gitu. Hmm. Seperti itu. Ya. Itu kan norak gitu yang kayak gitu tuh Hmm. eh, di di apa ya diada-adain supaya Hmm. ya nyari apa namanya Sesuatu nyari. sesuatu yang sebenarnya biasa-biasa saja, tetapi dipakai untuk meninggikan dirinya dia, kan begitu ya? Iya, nyari temen ya kan, mereka nggak bisa sendiri ya. Mereka tuh Hmm. nyari temen untuk menjatuhkan saya gitu. Hmm. Nah, anaknya pun juga diem aja gitu bang. Maksudnya nggak ada
memposisikan dirinya netral gitu kan, maksudnya Hmm. membikin saya nyaman lah gitu maksudnya. Jangan gitu dong, Bu, ke istri saya nggak ada gitu Bang. Tapi kalau misalnya saya komen sedikit gitu tentang ibunya, oh dia marah besar. Jadi mereka tuh sebenarnya saling update ya. Hmm. Jadi Hmm. mereka tuh saling termasuk kayak misalnya ex suami itu memberi nafkah gitu ke saya. Itu tuh harus discuss dulu sama ibunya gitu. Oke, oke. Jadi ibunya, oh itu kebanyakan dan sebenarnya menurut saya juga bukan nafkah ya. Jadi mensejahterakannya tuh tidak memanusiakan istri gitu. Ya suka-suka dia aja gitu. Hmm. Hmm. Ya benar kurang lebih tuh kayak ya pelayan kali ya kayak gitu. Artinya kepala rumah tangga Anda itu Sih. bukan suami Anda, tetapi mertuanya Anda. Iya betul. Dan Saya Anda seperti discuss. menikah dengan seorang boneka gitu. Iya makanya kayak robot kali ya Bang. Oh iya ini ngomong gini aja ya ke istri kamu. Terus dia ngikutin. Makanya itu yang bikin saya akhirnya kesel. Saya sering berantem gitu karena ibunya. Maka ya saya bilang kan sekarang kebanyakan orang tuh nganggapnya tuh kayak pelakor itu kan kayaknya yang wah paling jahat ternyata tuh menikah dengan mertua yang Controlling, nars ini tuh jauh iya jauh lebih apa ya mengerikan. menyakit mungkin sama ya sama sama menyakitkannya gitu cuman jarang yang up aja gitu kan. Hmm. Ini juga sekarang gini kalau pelakor, tapi saya juga tanpa maksud untuk merendahkan, apa maksudnya menyepelekan permasalahan ya bang. Maksudnya kalau pelakor, ya udah tinggal pilih gitu. Tapi kalau misalnya ini pelakor dalam tanda kutip ibunya, ikatannya kan selamanya gitu tuh bakalan apa lebih sulit. Terus ibunya juga dia datang nih ke rumah kita gitu ya. Jadi maksudnya ke lingkungan baru itu berani nenangga gitu ke sebelah terus ya itu buat ngomong-ngomongin saya terus dibilang ya bis gimana ya baru kenal terus papahnya saya gitu cerita katanya sudah harus minta dilamar dibalikin gitu loh sementara kan anaknya kan yang dulu Oke, oke. Pokoknya ya itu ceritanya jadi dia diputar-putar untuk menguntungkan dia. iya iya dia iya benar untuk menjatuhkan saya meninggikan dia dan anaknya gitu kan terus Hmm. tetangga saya tuh cerita gitu sama saya terus malah ya paham gitu ya kok berani banget oh ya, saya disabar-sabarin gitu loh jadi eh tapi pas saya ceritakan sama sama ex saya ini gitu terus jawaban ibunya cuma kayak enggak ibu nggak ngomong kayak gitu tuh fitnah aja Nggak mau ngaku juga gitu. ya jadi ya percuma juga terus ditahan-tahan kayak gitu kan Hmm. Oke. terus sampai akhirnya saya hamil kan hamil tuh juga udah kosong kayaknya 6 bulan gitu kan terus Hmm. mereka tuh ini kayak loh kok kenapa bisa sampai hamil gitu loh bang Hmm. bayangin kenapa bisa sampai hamil aneh ya gitu kan loh ini kan kita sudah menikah tujuan menikah itu ya pengen punya keturunan kalau nenek-nenek lain gitu kan pasti seneng ya Hmm. dengar kabar itu kabar yang ditunggu-tunggu tapi mereka tuh main salah-salahan terus ibunya sampai bilang kayak oh belum tentu kali gitu segitunya jadi eh memang tujuannya memang pingin cari ya Pelayan. pelayan gitu kan. Hmm. Terus udah langsung tuh ya heboh segala sesuatu tuh dikontrol. Saya misalnya cek kehamilan, ibunya tuh kayak mau nganter, maksudnya manipulasi gitu ya. Seolah-olah kayak, oh ibu saya kan baik mau nganterin kamu. Padahal itu semua tuh habis-habisan dikontrol harus begini sampai dokter objinnya aja tuh notice gitu lah bang. Hmm. Hmm. Ibu tuh sebagai penonton aja sampai digituin. Hmm. Iya, Oke. dokter objinnya dan ibunya tuh ya kayak dokter suka bercanda gitu loh bang kayak gimana ya menyebalkan sih ya sebenarnya Hmm. Hmm. Oke. kayak gitu Kemudian menjalani proses kehamilan itu ya, dalam posisi dikontrol ya sebenarnya.
Proses kehamilan juga tuh saya ini banget apa ya sedih lah gitu ya, nggak ada perlakuan spesial gitu kan, perlakuan istri yang lagi hamil gitu, tetap Padahal aja gitu posisinya sakit. juga hormon mungkin waktu itu berubah ya. Iya pasti. Hmm. Oh, terus Jip, kamu tuh seharusnya ngepel, katanya ngepelnya tuh yang jongkok gini-gini lah, itu kan baru hamil baru bisa-bisa Hmm. apa ya, bisa-bisa keluar gitu kan, itu Ya. suruhan ibunya itu kamu bilang ya gini-gini terus. Ya untung saya hamilnya kuat gitu ya bang, Hmm. kuat gitu kan, kayak nggak ngerepotin juga, nggak ada apa namanya itu ngidam-ngidam gitu. Mungkin pengertian kali ya punya Hmm. suami yang tidak berfungsi gitu kan, ya itulah ya, balik lagi ya Tuhan ya. Jadi pokoknya Gitu, tapi ya pada waktu itu sedih-sedih terus. pada waktu itu pikiran atau impian atau pemikiran bahwa ketika orang lagi hamil gitu ya, biasanya mereka kayaknya bahagia banget dan lain-lain. Kok saya nggak ngerasain itu ya, gitu ya? Ada kepikiran itu nggak waktu itu? Iya, itu sih udah nggak mikir, cuman saya mikirnya malah kayak ya udahlah, yang penting dia nggak kesel ke saya kayak gitu. Hmm. Dia, saya tuh takut-takut gitu ngomong, misalnya mau ngomong, padahal ngomong-ngomong hal biasa ya bang, yang Hmm. ngomong-ngomong Hmm. masalah sehari-hari tuh, sampai saya tuh sampai apa ya, milih-milih kata-kata yang jangan sampai menyinggung dia, itu kan nggak normal ya. Padahal Iya. sama pasangan sendiri gitu, Walking on the pasangan. eggshell ya. Iya, jadi kayak saya nggak nyaman, saya jadi kayak mau orang lain kayak gitu. Ketika misalnya Ya, normal gitu ya, lagi hamil, pinginnya dimanja-manja sama suami, pingin dilayani. Ini justru sebaliknya gitu. nggak ada itu dilayani, nggak ada. Yang ada saya, ya saya terus yang melayani dia tetap gitu, nggak ada dispensasinya gitu. Hmm. Terus ibunya bilang ya saya juga, ibu juga tuh hamil begitu gitu loh bang. Hmm. Jadi kayak kasarnya lu nggak usah macem-macem deh gitu, lu nggak usah nuntut apa-apa deh, itu hal yang biasa kok kayak gitu. Hmm. Sedangkan kakaknya kan cewek nih, Hmm. eh dia juga ini ke suaminya tuh bener-bener dibikin, maaf ya, kacung juga gitu bang. Hmm. Hmm. Heeh, seenaknya. Jadi kadang ibunya tuh menjelek-jelekan mantu yang laki itu, cerita ke saya gitu bang, kayak Hmm. oh ya si ini nih nggak kayak anak-anak yang cowok gitu, anak termasuk nggak kayak ex saya gitu, dia semangat sekolahnya tinggi, yang ini sih males nih gini 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 gitu. Saya juga berpikir jangan-jangan ke orang lain dia menceritakan itu gitu kan, ke orang lain bener-bener mendevalue gitu ya. Pokoknya di dalam setiap narasi yang dia ceritakan tuh orang lain tuh salah lah pokoknya. Mereka yang paling bener lah Iya, gitu ya. salah melebihi Tuhan gitu bang. Oke, 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 oke. Terus, Iya, terus kayak oh ya, membanding-bandingkan masakan saya sama ibunya gitu kan. Sebenarnya ini ibu jealous banget apa mungkin gak ikhlas kali. Awal-awal kan gitu ya, gak ikhlas banget sih nih anaknya merit gitu. hmm, Kalau gitu kan, mendingan gak usah diizinin aja ya gitu. Iya, nggak mau dia kalau bukan masakan saya gitu. Hmm. Gue diada-adain sampai ke asisten rumah tangganya juga cerita sama saya, Mbak sabar ya Mbak gitu kan, Mbak tuh udah habis dia ngomongin. artinya segini deh. Kalau kita ngelihat dari sudut yang lain gitu ya, kita bisa ngambil kesimpulan mungkin itu semua dia lakukan karena dia tuh takut kehilangan kontrol terhadap anak-anaknya gitu. Bahwa posisi dia itu akan tergantikan oleh menantu-menantunya dia, sehingga dia harus melakukan devalue-devalue itu supaya dia itu tetap berada di atas dan punya kontrol gitu. Sepertinya begitu ya. Tapi anaknya juga bukan tipikal yang anak mami gitu loh bang, kalau misalnya Hmm. gimana ya, bingung kan apa menebak-nebak keluarga ini tuh, Hmm. Hmm. eh Bagi kamu yang ya hidup di aneh gitu. situ, ini membingungkan kan? Iya bingung, kadang saya gua mikir gini, aduh apa jangan-jangan saya yang suuzon gitu kan, jadi kayak nggak enak sendiri gitu. Hmm. Misalnya saya punya penilaian seperti ini, tiba-tiba
oh nggak kayak gitu gitu loh. Jadi memang bikin bingung, tapi juga aneh sih gitu. Hmm, hmm, hmm. Kayak gitu. Terus apa namanya? Udah ngatur-ngatur gitu, oh, nanti kalau lahiran nanti gini ya anak. Jadi saya tuh nggak dikasih ruang untuk berekspresi gitu ya. Jadi kiblatnya itu kalau apapun misalnya udah yang kayak ibu saya aja, udah yang kayak kakak saya aja gitu. Padahal Hmm, kita kan punya tes beda-beda ya Bang ya. hmm, Loh, hmm. kan yang istri kamu kan saya gitu. Kadang-kadang saya ada sih, maksudnya kayak saya jawabin gitu kan. Tapi ya Bang nih ya, ciri-ciri orang nars ini, dia itu nggak bisa menjelaskan loh. Misalnya gini, misalnya dia bilang gitu, kamu nih ya matre, glamor gitu. Kalau kita tantangin, coba, coba kamu sebutin apa alasan dia nggak bakalan bisa jawab, Bang. Hmm, Gitu, hmm, dia bakalan nanti mengalihkan pembicaraan ke lain-lain gitu. hmm, Sebenarnya dia tuh kosong ya, gitu ya. Sebenarnya dia tuh cemen ya, kalau menurut saya gitu ya. hmm, Kadang-kadang nih saya suka, coba kamu bilang saya matre apa coba? Alasannya apa coba? Sebutin, iya banyak lah gitu, macem-macem ya. Sebutin tiga aja, nggak bisa gitu. Ya hmm. nggak bisa. Artinya Jadi hanya dia tuh di permukaan, tetapi tidak punya argumentasi. betul gitu. Nah, untuk menghadapi orang-orang nasnya juga kita juga harus punya rubah-rubah strategi gitu mas. Hmm, Ya kan? Akhirnya kita belajar kan. Dia kan udah tahu nih ya. Wah karakternya begini gini gini. Kalau kita akan merespon begitu-gitu aja, seneng dia kan dapat bahan bakar gitu, puas. Tapi kalau kita ganti, jadi gini loh, jangan sampai kita yang sakit, biarin aja dia yang tantrum gitu loh bang. hmm, hmm. Tetapi kan pada saat itu Anda Gitu. belum menyadari itu ya. Anda belum sampai ke sana kan, pemikirannya waktu itu kan. Akhir-akhir ya, akhir-akhir saya mau menggugat, saya Hmm, udah nggak mikirin itu. Saya udah, wah nih orang udah apa ya, udah menginjak-injak saya gitu. hmm, Saya makin berani ke situ. Makanya mereka kaget hmm, sampai ibunya bilang, oh nggak biasanya ya istrinya, biasanya diem-diem kaget kan gitu loh bang. hmm, Nggak biasanya ya mereka, istrinya tuh sekarang udah berani jawab-jawab, hmm, udah ngelawan gitu. Jadi hmm. dengan keputusan saya gugat, itu satu keluarga tuh heboh karena mungkin di luar ini ya, di luar nalarnya dia kan dia pikir istrinya kan nggak berdaya, nggak ada kerja, punya anak gitu kan, anak masih kecil, nggak mungkin lah, udah injek-injek aja gitu ya bang Hmm. kasarnya ya, nggak mungkin lah dia eh berani ini gitu kan. Oke. Nah Tetapi kita ternyata nanti akan sampai gugatan ke sana. turun. Oke, tunggu tunggu. Kita nanti sampai ke sana. Kita selesaikan dulu cerita yang Mbak Mm-mm. ambil itu dulu ya, gitu ya. Oke oke. Oke oke. Terus kemudian di dalam proses kehamilan itu pun masih diatur oleh mertua gitu. Sampai akhirnya sampai ke Iya. proses kelahiran ya. Ini ada lucu lagi ini kan. Hmm. Udah, terus iya dia tuh bersyukur bisa melahirkan di rumah sakit nomor satu. Padahal sebelum-sebelumnya dia tuh ngomong gini di depan bapak saya gitu. Ya udah kalau misalnya emang nggak di provide, kamu minjem dulu aja sama mertuamu. Bayangin bang, Oke. saya jadi ingat lagi nih. Saya jadi ingat. Itu di depan bapak saya gitu loh. Hmm. Besannya, terus besoknya dia ngomong, ya bersyukur tuh bisa melahirkan di rumah sakit. Jadi kesannya tuh ya saya tuh beruntung banget loh gitu, kayak apa ya, kayak ibaratnya pepaya dapet durian. Padahal itu sebuah keharusan sebenarnya, bahwa itu sebuah yang harus dia lakukan gitu kan ya, sebenarnya. Tapi di sebelumnya pun dia juga sudah menjatuhkan gengsinya dengan bilang ya udah minta minjemin dulu sama mertuamu gitu. Hmm, Itu ada bapak saya gitu ngomong. Kan aneh ya Bang ya. Kalau hmm, orang normal mah gengsi gitu ya. hmm, hmm. Kayaknya sih kalau Nars itu berurusan dengan keuangan, pelit banget lah ya. Cuek ya. Mau segimanapun Hmm. kayaknya tetap aja kayaknya ya. Padahal pada awal penjajakan kayaknya royal banget gitu ya. Beliin BB lah atau segala macam lah gitu. Tetapi setelah jadi pasangan Iya berubahnya bener. drastis luar biasa gitu ya. Banget banget. Iya banget banget Bang. Saya tuh sampai kayak nggak berani gitu, kayak minta ini, minta itu, nggak berani sih. Hmm, hmm, Heeh, ya. Terus
iya kayak omongan-omongan apa sih gitu, omongan-omongan receh. Dan seharusnya nggak pantas ya, maksudnya kayak, oh kesannya kayak naik derajat. Karena dia juga pasti lihat ya siapa yang jadi pasangan anaknya tuh pasti, ya dia nggak mau lah, maaf-maaf ya, gitu, dari keluarga yang ke bawah gitu nggak akan bang kayaknya. Saya juga lihat kan kayak mantan-mantan pacara tuh ya bagus lah gitu ya. Hmm, background keluarganya mereka tuh memang selektif juga gitu. Tapi nggak mungkin, makanya yang dia cari tuh memang ya dia kan buat memanfaatkan ya bang ya, buat invest dia kan gitu. Jadi kalau narasi yang ibunya buat-buat seolah semua pasangan anak-anak itu merasa beruntung naik derajatnya, itu tuh ya cuma bualannya ibu Nars aja. Hmm. Atau mungkin itu secara nggak langsung ibunya tuh lagi curhat ya. Hmm. Dia ketemu papahnya, ya suaminya, mungkin ya itu yang beda background kayaknya. Hmm. Terus menyamakan dengan mantu-mantunya seperti itu. Ya, ya. Terus juga pas anak saya lahir itu ibunya langsung kayak, oh ya udah gitu, anakmu biar sama mama kamu gitu, dan saya biar fokus ngurus anaknya kayak gitu. Nah Hmm. itu saya kaget banget ya, saya tersinggung juga gitu. Maksudnya mana ada gitu ibu baru lagi euforianya punya anak terus dipisahin gitu kan. Terus saya agak marah gitu ya, nggak terima juga. Kan jelas banget gitu, dia hanya mementingkan anaknya gitu untuk melayani anaknya aja. Itu kan juga udah abnormal. Terus juga bilang kalau pas dia main gitu ke rumah saya itu bilang di depan anaknya juga, kamu tuh kalau malam tuh anaknya dikenyangin, maksudnya cucunya gitu ya anak saya, biar nggak ganggu tidur anaknya gitu. Dan Hmm. anaknya ya diem aja gitu, nggak Hmm. mikirin perasaan saya. Di situ saya ya sensitif ya, melo. Saya tuh ngerasa kayak dipojokin gitu. Saya punya suami yang nggak pro gitu, maksudnya nggak yang nggak pro ke saya gitu. Ya paling kan netral lah gitu. Dia bisa eh, membuat keadaan suasana tuh normal. Dia nggak bela ibunya, dia nggak bela saya gitu. Itu saya sedih banget dan saya juga, ya udahlah saya diem aja, saya nggak jawab karena percuma juga gitu kan. Pasti nggak dibelain gitu. Sampai sekarang eh, udah pisah ya, udah pisah itu kadang anaknya suka random gitu ya, random. WhatsApp saya tuh cuma kayak apa sih, nggak penting gitu, cuman untuk membersihkan nama ibunya gitu, diungkit-ungkit yang udah dia bilang ibu saya tuh bukannya nggak suka kalau kamu punya anak gitu. Jadi kayak membersihkan nama ibunya, padahal kita udah pisah gitu ya. Cuma ngebahas kayak gitu niat banget. Ibu saya tuh bukannya nggak suka punya cucu, nggak suka sama anak kecil, tapi kamu tuh bisa gak sih ngurusnya gitu? Kan nggak masuk akal gitu ya. Kalau saya nggak bisa ngurus anak saya, yang saya sakit-sakitan lah. Mungkin Hmm. parahnya lagi saya tinggalin aja gitu. Hmm. Gitu yang pasti kan maksudnya apa sih gitu, ngobrolin bukannya dia untuk beretikat baik gitu ya, tapi hanya untuk membersihkan nama ibunya. Wah, itu kan udah aneh banget gitu. Oke. Lalu sama biasa ya dibesar-besarkan, maksudnya dia menceritakan ke saudaranya, ke keluarga papahnya, ya untuk menaikkan citranya. Anaknya tuh royal sama anaknya walaupun udah pisah, maksudnya ke Hmm. cucunya gitu ya. Apa aja juga dibeliin mahal-mahal, lalala, pokoknya dibeli-beliin lah nominalnya. Norak gitu maksud saya. Walaupun memang iya gitu, ya itu kan kewajiban anaknya gitu ya, Hmm. sebagai bapak gitu. Kayaknya nggak penting banget, masih aja gitu. Eh, Sebuah kewajiban yang sebenarnya sesuatu yang harus dilakukan, tetapi dianggap sebuah prestasi. iya, saking kurang apa ya, Iya. saking kurang Sakit. validasi kali ya. Iya, oke. Butuh validasi gitu. Mm-mm, kayak dia juga
mungkin harus menjaga citra di depan keluarga suaminya gitu kan, karena kan memang image image keluarga itu kan eh, bagus gitu kan, anak-anaknya yang sukses karirnya, Hmm. terus mannernya bagus ya, itu kan yang mereka jaga image. Walaupun saya juga ada ya deket sama satu keluarga papahnya gitu, ya mereka juga bilang memang tuh keluarga itu tuh aneh gitu. Gitu, ini dari keluarga dari papa, cuman ya namanya saudara gitu kan ya bang, maksudnya Hmm. mereka nggak akan putus lah ya gitu kan. Hmm. Cuman bisa cerita begitu gitu loh ke saya yang notabene tuh orang baru gitu kan, sampai berarti kan ada apa ya, ada cerita juga yang bikin mereka sakit hati atau kecewa gitu kan. Jadi juga ada satu cerita, dia bilang saya tuh sempat tinggal dulu di rumah keluarga itu gitu kan, terus saya masih kuliah, terus benar-benar saya tuh diperlakukan seperti, maaf ya gitu, seperti pembantu gitu sama Hmm. ibunya ini gitu. Jadi ini keluarga bapaknya tinggal di kota tempat dia kuliah gitu ya, lalu tinggal di keluarga itu, dan habis-habisan gitu saya dibuat seperti pelayan katanya gitu. Hmm. Jadi artinya ya memang problematik sih gitu. Terus kalau misalnya ibunya tuh juga sombong banget ya, sombong banget. Kalau misalnya saya ngasih apa gitu kan, gift atau apa, itu bisa dibalikin gitu sama dia. Oh nggak usah gitu, kayak sosok nggak penting. Tapi dalam, kan seharusnya ya udah terima aja gitu kan. Hmm. Saya beliin dia buah gitu waktu sakit gitu. Itu kayak ah nggak usah gitu, kayak apa ya? Kalau menurut saya kayak malah ngerendahin ya atau Hmm. gimana gitu, kayak seharusnya ya udah terima aja gitu ya. Hmm. Nggak usah, saya nggak butuh, saya nggak makan gitu. Itu kan apa ya? Kalau secara manner kan kayaknya kurang ya gitu. Hmm. Kadang juga misalnya orang baik sama dia, memberi sesuatu itu juga dianggapnya tuh kayak ah biasa aja, sepelein. Tapi kalau misalnya dia misalnya ngasih apa tuh, wah dibesar-besarin gitu, seolah-olah kayaknya dia tuh paling berlebihan. Itu kan validasi ya kayak gitu. Hmm. Gitu bang. Oke. Ya jadi selama 2 tahun itu yang saya rasain ya, saya menikahnya, kepala rumah tangganya itu ya ibunya, dan anaknya ya ya udah apa kata ibunya aja gitu. Hmm. Terakhir-terakhir eh, pasti kan tiap hari tuh dia ada ya telepon-teleponan itu. Awal-awal masih di depan saya santai gitu. Tapi pernah waktu-waktu mungkin dia nanya ya, ada saya gak gitu deket dia, terus langsung dimatiin. Jadi kayak telepon-teleponan sama selingkuhannya gitu bang, Hmm. Hmm. kayak gitu. Makin-makin saya baikin, makin saya ikutin, makin kurang. Dia makin ngeliatin kalau dia tuh jahat gitu. Aneh ya. Ini kita Jadi dia bicara minta misalnya, mantan suami ya? ya ini ke suami. Hmm. Oke. Misalnya kan dia komplain sama saya, kamu tuh misalnya kurang ini, udah saya kerjain gitu. Tapi tetap aja ada lagi. Ya itulah ya, kayak yang saya bilang, ibaratnya saya menuang air di ember yang eh, bocor, walaupun kecil gitu ya, itu nggak akan keisi full gitu, yang akhirnya melelahkan ya, capek gitu. Terus juga ditambah dia kayak gaslighting, jadi saya kadang suka meragukan, bener gak ya jati diri saya gitu, bener gak sih apa saya memang yang kurang, apa saya memang yang nggak pantas. Itu sempat saya punya fase seperti itu, saya kayak ngerasa nggak berdaya. Hmm, kayaknya saya memang berhak kayaknya diinjek-injek gitu ya, tanda kutip Hmm. gitu. Saya Hmm. meragukan diri saya yang sebenarnya itu sebenarnya bukan saya, dan orang luar itu ya. Ini ceritanya ketika saya sudah pisah gitu ya. Hmm. Melihat saya tuh lain banget, saya yang tertutup, terus saya juga kayak yang gak mengurus diri saya gitu. Jadi saya merit malah jadi apa ya, layu gitu ya. Hmm. Ya karena saya tuh apa ya, memendam gitu ya, memendam. Sebenarnya
yang saya rasakan tuh rumah tangga seperti ini gitu. Saya selalu beralasan, oh ya capek, anak saya terlalu aktif, saya tuh yang nggak mau punya babysitter, saya tuh pengen, pokoknya saya denial lah gitu supaya kelihatan keluarga saya tuh baik-baik aja. Saya selalu membackup suami yang disfungsional itu, gitu. Hmm. Dia tuh setiap misalnya kalau diajak ke acara-acara keluarga saya gitu, saudara-saudara arisan, dia tuh selalu mengelak gitu alasannya, oh saya capek gitu. Jadi dia mengizinkan saya sih pergi, tapi dia nggak mau ikut gitu. Dia capek kali ya pakai topeng gitu. Hmm. Karena memang ada sih, ada kalanya misalnya kayak lebaran gitu ya, dia baik gitu, maksudnya di lingkungan saudara tuh yang menjalankan actingnya ya sebagai suami yang ideal, sebagai bapak yang ideal. Tapi kalau udah balik ke rumah yang isinya cuma kita doang gitu bertiga, Hmm. wah Hmm. itu udah Berubah wah drastis. kebalikan. Iya berubah drastis. Dan Hmm. dia jarang banget, dia pinginnya kalaupun pergi udah bertiga aja gitu. Itu mungkin bagian dari isolasi ya. Hmm. Jadi dia kalau rame-rame dia nggak nyaman, nggak bisa lama-lama karena dia nggak bisa lah jadi apa lah suami yang normal kayak pada umumnya Hmm. Hmm. gitu. Oke. Terus ya pokoknya kalau sama suami ini yang nurse ini, kita tuh sebagai pasangannya kita nggak bisa berkeluh kesah. Misalnya saya tuh capek, saya tuh sedih, nggak bisa. Jadi kita sebagai pasangannya tuh harus fokus sama dia gitu, harus dengerin em, apa namanya unek-unek dia. Mungkin dia sebenarnya masih apa masalah kerjaan atau apa. Nah kita tuh jadi tong sampahnya kayak gitu. Hmm. Terus dia nggak mau tahu, maksudnya saya lagi capek, saya lagi sakit, pokoknya saya tetap harus masakin dia gitu. Even saya kena tipes pun gitu ya, Hmm. Hmm. nggak ada, dia nggak mau tahu gitu. Yang penting harus ada, terus dibilangin udah jangan manja gitu gitu. Jadi Hmm. jadi memang kayak pada saat menikah dengan Nars itu saya ngerasa husbandless gitu. Hmm. Saya nggak ngerasa dilindungin, saya nggak ngerasa keberadaan saya tuh ada gitu. Saya nggak ngerasa saya sebagai istri. Jadi cuma apa ya, teori aja gitu ya, kayak di buku nikah aja gitu kita suami istri. Hmm. Tapi Hmm. sebenarnya kita tuh nggak apa ya, nggak saling ya. Bukan Jadi bertumbuh seperti bersama, bukan saling melengkapi, tetapi satu orang menjadi pelayan bagi yang satunya lagi gitu. iya, jadi kayak pelayan sama rajanya ya. Gitu. Hmm. Dan dia kayak mensejahterakan juga ya sesuka dia aja gitu, lebih-lebih kayak dia sebenarnya bukan nafkah gitu. Maksudnya kan kita tahu ya salarinya dia segini, tapi tuh ya suka-suka dia aja gitu. Kayak nggak masuk, Hmm. nggak manusiawi lah gitu kan. Ya Hmm. lebih-lebih kayak gaji pelayan gitu loh. Hmm. Hmm. Itu seenaknya. Terus ditambah lagi dia kalau emosi tuh pasti langsung bilang ya udah lo bukan istri gua lagi. Jadi kayak nyuri start, padahal sumbernya tuh dari dia gitu kan. Sumbernya dia, tapi seolah-olah tuh kesalahan di saya gitu. Dan dia Hmm. akhirnya memutuskan udah lo bukan istri gua lagi gitu kan. Ya udah kita cerai aja. Terus dia kabur, dia pergi dari rumah ya, walaupun 2 jam 3 jam atau nggak sampai dia ninggalin berhari-hari sih gitu ya. Hmm. Terus dia balik lagi kayak kayak gitu. Jadi nggak nyaman deh ya, saya tuh nggak nyaman, nggak tenang eh, bersuamikan seorang nars gitu. Hmm. Tapi eh, apa ya namanya, keuntungannya ya, Hmm. keuntungannya setelah pisah gitu, Hmm. karena saya nggak ada bergantung emosional sama dia, jadi saya tuh ya ngejalaninnya santai aja, ada dan nggak ada dia pun ya saya sudah terbiasa gitu, karena kan saya pas rumah tangga saya ngerasa kayak saya sendiri, saya nggak punya suami gitu.
Jadi saya nggak ada tuh kehilangannya dia, kehilangan kebaikannya dia, kasih sayang, perhatian, itu nggak ada. Itu Hmm. yang memudahkan saya juga bisa mungkin malah membaik ya. Saya udah nggak pernah sedih, saya udah nggak pernah dizolimin keluarganya, ibunya, malah lebih lebih tenang gitu ya Bang. Hmm. Dibandingkan saya masih jadi bagian dari keluarganya mereka gitu. Hmm. Walaupun proses ke sana juga membutuhkan waktu yang tidak sebentar kan ya? Ya prosesnya pasti dan dia menahan-nahan ya. Jadi dengan enaknya sebenarnya kalau di agama saya di Islam itu kalau laki-laki sudah mengeluarkan kata ya udah cerai aja lu bukan itu tuh namanya udah talak gitu loh Bang. Sebenarnya Hmm. tuh harus ya dinikahkan lagi gitu kan. Jadi dan itulah dia itu mengancam-ngancam saja terus kalau saya tanya ini misalnya kita lagi ngobrol santai lah ya dia mungkin moodnya masih lagi baik saya bilang kamu ngapain ngomong kayak gitu gitu. Terus, oh enggak dia membenarkan saya nggak ada maksud mau cerain kamu gitu dengan gampangnya dia mengklarifikasi seperti itu enggak akan kok gitu jadi menyepelekan ya bang gitu kan Hmm. Hmm. dan sampai akhirnya pernah juga gitu bilang ke ibunya nih anaknya kalau dikit-dikit kesel maunya cerai mau cerai saya bilang ya kalau misalnya memang mau cerai ya udah buktiin aja saya bilang gitu tapi seorang nas itu nggak mungkin dia tuh nggak akan mungkin kalau kita yang nggak beraksi duluan bang karena memang tujuan dia kan untuk bikin kita sulit gitu loh Hmm. jadi dari pasangan lah yang harus ambil sikap gitu kan banyak ya sekarang kayak orang rumah tangganya udah nggak harmonis nggak sehat tapi ya mereka gantung aja gitu kan nggak mungkin lah laki-laki maksudnya pasangan disfungsional itu dia nggak mau kalau misalnya dia udah putus udah pisah misalnya gitu ya udah selesailah controlling dia ya kan Hmm. memperalat pasangannya gitu selesai makanya harus dari kitanya gitu Karena dia dan masih itu membutuhkan prosesnya juga supply. saya iya dia butuh dia nggak mau pisah bukan karena dia cinta bukan karena Hmm. nggak ada orang lain seperti saya nggak saya tahu dia Hmm. tuh ada yang nggak ada yang bikinin masakin Karena dia masih nggak ada yang butuh supply. masakin nggak ada yang ngurusin itulah Ya. kenapa bang Ya, dia tidak mau melepaskan iya karena yang dia dia butuh butuh dia supply. kehilangan iya bener Hmm. jadi jangan kegeeran gitu ya, kayak oh dia nggak bisa move on dari saya enggak dia tuh cuma kehilangan ini aja kehilangan asetnya kehilangan pelayannya gitu Hmm. yang dia bikin kesel tuh itu gitu bukan Hmm. karena oh dia saya masih sayang sama dia nggak bisa ngelupain dia nggak kayak gitu gitu di prosesnya itu aja lama gitu putusnya tuh bang ketok Hmm. palunya Hmm. karena dari apa namanya dari hakimnya tuh bilang katanya ini kayaknya bapak ini masih pengen sama-sama gitu kan saya nanya gitu kenapa sih nggak lama gitu ya putusnya ya karena dari pihak sana masih pengen melanjutkan gitu oke masih pengen melanjutkan tapi dari dirinya dia itu nggak ada gitu loh itikat baik untuk approach saya gitu ya ya sebutlah love bombing lagi apa bang istilahnya tuh Hmm. Hmm. kalau Covering. oh iya, ya offering tuh nggak ada gitu. Makanya saya aneh, malah kayaknya kok dia yang mau balik, kenapa saya yang kamu tuh seharusnya berubah gitu. Aneh lah, kan dia yang mau balik gitu kok kenapa jadi kesannya saya yang begging-begging dia gitu. Hmm. Hmm. Itu lama gitu. Jadi saya tahu memang tujuannya dia memang untuk mempersulit gitu kan. Hmm. Nah, terus itu yang kekhawatiran saya tuh adalah kalau misalnya dia merebut anak saya gitu. Walaupun banyak yang menenangkan, oh nggak akan karena anak di bawah umur pasti sama ibunya. Tapi kan saya berhadapan sama orang yang bukan normal gitu kan. Bisa Hmm. aja diputar balikan playing victim karena nih orang, ini keluarga diploma apa problematik nih gitu kan. Jadi saya khawatirnya itu aja sih. Saya khawatirnya itu anak saya ntar. Karena saya ngeri gitu loh Bang, jujur aja dengan pola asuh ya kan, mindset keluarga yang kayak gitu, saya nggak rela lah anak saya gitu ya. eh
dibesarkan sama keluarga seperti itu gitu. Hmm. Jangan sampai dia mewariskan itu lagi gitu. Hmm. Seperti itu. Dan kesini-sini gitu saya kan selalu penasaran gitu ya. Kenapa ya kok ada ya ibu seperti itu gitu kan. Saya taunya tuh dulu kayak ya pasti nih ada masalah psikologis yang belum kelar gitu kan. Pasti sebab ada akibat. Kenapa dia sampai segitu sadisnya gitu ya kalau saya bilang kenapa ya dia kok sampai rela menghancurkan rumah tangga anak-anaknya sampai dia sinis nggak suka sama anak kecil. Ternyata saya tuh dapat ini nih Bang, dapat info ya, dapat Hmm. info dari masih family-nya juga gitu kan. Jadi ibunya ini itu dulunya tuh kayak zaman kecilnya dia tuh dititipkan ke panti asuhan Bang Hmm. sama ibu kandungnya. Lalu kemudian ada seorang ya petinggi lah ya dokter gitu ya pokoknya eh, orang mampu gitu mengadop ya mengadop ibunya ini gitu. Dan dia merasakan oh dia udah mungkin confidence gitu oh ya nih keluarga saya layak sejahtera lalala. Sampai akhirnya ibunya itu baru tahu kalau dia itu bukan anak kandungnya keluarga yang mengadop ini. Hmm. Ditemukan sama bapaknya sama suaminya ya. Hmm. Jadi pada saat mertua saya mau merit nih, Hmm. jadi suaminya atau mertua cowok gitu menemukan ke ibu aslinya. Nah, di situ kebayang ya, Bang, gimana murkanya ya mungkin ya. Hmm. Kalau misalnya kita menganalisa ya, gimana dia murkanya mungkin, selama ini kok gue segitu diabaikannya gitu ya, Bang ya. Hmm. Ini Hmm. ini aja ya, maksudnya analisa saya gitu. Saya sebagai ibu ya misalnya, walaupun ibaratnya saya tuh kayak nggak mampunya saya misalnya ngasih anak nasi sama kecap, tapi saya maunya anak saya tuh sama saya gitu loh Bang. Iya Hmm. kan? Gitu. Hmm. Jadi mungkin dia segitu dia murkanya, marahnya sama orang tuanya gitu. Mungkin dia ngerasa tidak diakui ya kan sampai dititipkan ke panti asuhan apapun itu alasannya gitu ya. Makanya imbasnya dia tuh nggak suka sama anak kecil itu loh. Saya jadi akhirnya mengambil benang merah dan cocok logi gitu ya Bang. Hmm. Hmm. Gitu loh. Jadi dan anaknya sendiri pun juga saya nggak tahu ya dia tahu atau enggak nih ex saya nih Hmm. atau ipar saya gitu. Saya tahu dari keluarga. Jadi akhirnya akhirnya ini ya memang punya luka gitu loh. Punya luka yang benar-benar sakit kali ya. Jadi dia nggak bisa ngelihat anak lain, orang lain bahagia, apalagi anak kecil karena pada saat itu dia masih kecil gitu kan. Makanya Hmm. segitu dia kayaknya bencinya sama cucu-cucu bukan sama anak saya doang Bang, sama Hmm. anaknya kakak saya juga gimana gitu. Kayaknya kayak sinis kayak gitu. Hmm. Melihat Bayangin ya Bang, anak kecil kita lain tuh yang Bang, bisa menjalani kehidupan yang normal dan tidak ditinggalkan itu mungkin menyakiti dia gitu ya. dia sampai ya akhirnya mungkin korban pertamanya anaknya kali ya. Hmm. Korban pertama tuh anak-anaknya. Anak-anaknya ini kadang-kadang tuh suka polos gitu, suka keceplosan, entah itu kakaknya yang cewek atau mungkin ex saya tuh juga bilang gitu. Saya tuh dari zaman kecil misalnya saya tuh selalu menang gitu loh Mbak. Kasihan sih Bang denger ceritanya. Ini kalau lagi dia lagi polos gitu kan. Hmm. Saya tuh nggak pernah dikasih gift gitu. Itu kan validasi ya Bang. Gitu loh. Maksudnya kita tuh ada award dan punishment itu yang saya ajarin ke anak saya gitu ya. Hmm. Hmm. Nggak ngegampangin juga dikit-dikit gift, tapi maksudnya kalau ada pencapaian ya kamu bisa dapat gift dia nggak dapet itu gitu. Jadi ya itulah akhirnya dia tumbuhnya tuh jadi seperti itu gitu kan. Bahkan tuh juga kelontar sendiri ngomong pada saat anak saya bilang, saya ini nih apa namanya juara ini gitu. Kan anak saya kayak berharap gitu kali dapat apa, dibeliin apa. Ah biasa aja, saya juga dulu gitu gitu loh Bang. Hmm. Jadi dia tuh dengan sendirinya menceritakan, iya saya tuh terus kalau misalnya
lomba pulang nggak bawa piala, ibunya marah gitu Bang. Hmm. Gimana pressure-nya ya? Itu loh, ini nih pelajaran juga ya buat apa ya, orang tua gitu ya. Itu ternyata dampaknya tuh bisa kemana-mana ya, akhirnya merugikan orang lain gitu kan. Hmm. Hmm. Gitu. Jadi sumbernya dari ibunya, bayangin aja ibunya tuh ibaratnya bawa sampah gitu ya, sampah udah basi di dalam hati, kebayangkan ya Bang kayak gitu. Terus dia nggak bisa berdamai, dia nggak bisa memaafkan, akhirnya dia membalas kebencian itu ke orang yang nggak tahu apa-apa, ke anak, mantu, mau lagi ke cucu gitu kan. Hmm. Segitu ininya ya, mengerikan gitu. Hmm. Nah, balik lagi, makanya sebenarnya orang seperti itu tuh sebenarnya yang paling dikasihanin ya, Bang. Yang seharusnya tuh paling dikasihanin gitu, paling butuh atensi sebenarnya. Hmm. Nah, itulah awal pertama saya ngelihat ibunya tuh udah mikir gitu nih, ibunya kayak kasihan deh. Tapi saya nggak tahu, masih samar-samar apa yang bikin saya punya kesimpulan ibunya nih harus dikasihanin gitu loh, Bang. Hmm. Hmm. Gitu. Jadi makin ke sini-sini, terus saya jadi oh makin paham, udah kejawab kan ininya. Apa namanya? Pertanyaan-pertanyaan, penasaran-penasaran saya, kok ada ya orang sampai sesadis itu gitu, rela banget rumah tangga anaknya sampai hancur gara-gara ibunya, artinya ibunya nggak sayang dong sama anaknya gitu, selalu bertanya 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 gitu. Dan kesini saya kayak udah lebih lega, om kayaknya sih memang permasalahannya akarnya tuh di situ gitu. Iya. Setidaknya kita tahu gitu ya bahwa akar permasalahannya apa. Tetapi seperti kita pernah katakan bahwa apapun luka masa lalu kita tidak pernah bisa melegalkan untuk menyakiti orang lain. Tetap sama ya. Karena pada dasarnya kan kita semua korban di dunia ini kan. Kita semua mungkin juga pernah mengalami masa kecil yang sulit gitu. Tetapi ada yang memilih untuk kemudian berbuat baik pada orang lain, tetapi ada juga kemudian yang memilih untuk menyakiti orang lain. Apapun itu, walaupun mereka adalah orang-orang yang memang mungkin harus dikasihani karena punya masa lalu yang pahit juga, tetapi juga tidak bisa membenarkan tindakan mereka untuk menyakiti orang lain. Kira-kira begitu ya? Iya, bukan berarti akhirnya bisa seenak ya, bukan berarti harus dimaklumin. Bener kata Abang, semua respon di kita pilihannya ya kan. Hmm. Kita mau jadi ibaratnya, udah ya cukup sampai di saya aja, jangan sampai korban baru atau mungkin saya harus balas ini ke orang lain. Gitu. Kalau misalnya saya mengikuti ibunya kan ini plek-plek banget ya Bang, saya nanti suatu saat akan punya mantu cewek gitu kan. Hmm. Bisa aja kan gitu, tapi saya kayak, aduh enggak deh, saya tahu rasanya tuh sakitnya gimana. Terus kasihanlah anak gitu kayak kok kayak robot ya, kayak nggak bisa apa menjalankan pilihan sesuai dirinya gitu, Hmm. kasihan gitu kan. Ya. Dan Anda memilih jalan yang berbeda dengan kemudian memutuskan untuk berpisah dan membawa anak Anda keluar dari lingkungan disfungsional tersebut. Ya betul, dan walaupun sampai sekarang ya ibunya tuh kayak nggak ada apa-apa, kayak seolah-olah eh, oh cerai ya memang karena ya nggak cocok aja kali gitu, jadi cuci tangan aja gitu Bang dari awal Hmm. sampai akhir tuh, padahal ya biang keroknya ya sutradaranya ya ibunya itu. Hmm. Oke. Seperti itu. Oh. Dan saya masih waktu itu kan, kan ibunya sakit, saya masih datang gitu kan. Dan seolah-olah tuh nggak ada apa-apa bang, bener aktingnya bagus banget saya bilang. Dia masih kayak curhat tentang penyakitnya. Saya tuh udah capek, sakit-sakit gini gitu-gitu. Jadi, aduh jago banget deh aktingnya gitu bang. Hmm. Terus memanipulasi, cari simpati gitu. Hmm. Hebat banget gitu. Tapi saya tetap awas gitu ya. Hey, saya sudah tidak sebodoh dulu. Kalian kasih pelajaran, saya sudah belajar dan saya tumbuh. Oke, oke, Seperti itu. oke. Singkat cerita kan berarti Anda menjalani hubungan pernikahan itu 2 tahun dan kemudian ada saatnya pada Anda sampai pada suatu titik di mana Anda merasa sudah cukup semuanya, saya tidak mau lagi berada di lingkungan ini dan kemudian Anda memutuskan keluar ya. Itu yang Anda lakukan.
pada waktu itu ya. Iya, dengan sadar ya kan, tanpa ada Mhm. penyesalan, saya memantapkan diri, saya meyakinkan diri, itu keputusan juga yang nggak diambil dalam waktu sebentar ya Bang. Akhirnya saya putuskan ya, ya udah saya pisah Oke, dan saya hidup bersama anak saya gitu. oke. Sampai saat ini ya. Lebih dari 10 tahun? Iya, bener. Lebih dari 10. Senior. Oke, oke, oke. Ah, Mbak, Ya. kita ingin dapatkan pesan-pesan untuk teman-teman semua yang mungkin juga mengalami hal yang sama. Pesan-pesan penguat untuk para survivor dari narcissistic abuse di luar sana. Ya untuk teman-teman ya ini mungkin yang sedang menjalani hubungan dengan seorang nars gitu ya. Ini mungkin dalam fase masih pacaran gitu. Hmm. Sebaiknya eh, jangan lihat pasangannya aja, tapi lihat dari orang tuanya gitu. Itu juga lihatnya juga jangan sebentar ya, karena semua tuh bisa image tuh bisa dia setting itu pinter banget. Mereka tuh professional actor gitu, nggak bisa ketebak. Bahkan ya saya aja gitu maksudnya yang orang-orang zaman dulu tuh harus lihat bibit bebet bobot saya tuh masih kecolongan gitu. Kayak Hmm. untuk temen-temen apalagi sekarang tuh udah banyak ini ya kayak channel-channel edukasi tentang NPD gitu. Semoga tuh bisa mendapat insight ya. Karena dulu zaman saya tuh nggak ada gitu Hmm. eh, informasi itu. Jadi teman-teman nih udah lebih seharusnya bisa lebih peka, udah banyak masukan gitu kan. Apalagi kalau udah ada red flag itu menurut saya mendingan rugi sekarang lah. Rugi itu maksud dalam arti mungkin udah sampai persiapan pernikahan, udah nyawa gedung, lalala itu, aduh itu masih nggak apa-apa daripada sudah masuk terus terperangkap gitu. Jangan sampai kayak saya gitu, gitu ya. Hmm. Terus juga banyak berdoa, dengerin omongan-omongan orang, masukan-masukan orang-orang normal karena saya tahu gitu mungkin kalian masih di tahap love bombing ya kan yang semua tuh berbunga-bunga, semua itu ngontrak dunia milik kalian gitu. Tapi Hmm. tetap gitu ya harus ikutin misalnya ada suatu yang wah ini kayaknya nggak normal deh. Nah itu mungkin itu suatu sign-nya kayak gitu. Dan untuk yang sedang apa ya maksudnya eh, nggak ada pilihan nih, tetap harus bertahan dengan seorang pasangan yang nars gitu kan. Hmm. Kan banyak tuh kayak aduh saya nggak bisa nggak bisa lepas karena saya nggak punya kerja, kasihan anak lalala. Ya udah gitu ya, kalian hadapi, kalian juga harus apa ya, pinter-pinter mengatur strategi gitu. Jadi udah deh gitu, kalian kan capek ya, udah di di value gitu. Bolehlah kalian membahagiakan diri sendiri dengan ya menyikapi dengan strategi-strategi baru. Jadi biarin mereka aja tuh yang tantrum gitu sekali-kali kalian happy gitu. Hmm. Jadi jangan mau terus-terus dimanipulasi, diinjak-injak seperti itu. Hmm. Dan kalau yang sudah mengalami seperti saya ya, sudah putus, sudah bebas, kita sama-sama rayakan ya. Kita sama-sama lega dan bersyukur keluar dari penjajahan perangkap nars itu. Oke. Gitu, Bang. Kembali menikmati hidup, ya. Kembali menikmati hidup. Life is so beautiful. Oke. Terima kasih sekali sudah berbagi. Dan teman-teman semua, untuk bocoran teman-teman semua, akan ada podcast kedua dengan narasumber kita ini yang akan menceritakan bagaimana dia bangkit kembali setelah berpisah dari NAS. Oke, teman-teman tunggu aja. Akan ada lanjutan kisahnya untuk memberikan inspirasi untuk teman-teman semua. Mbak Anonim, terima kasih sekali sudah mau berbagi hari ini. Semoga apa yang kita bagikan hari ini bisa menjadi sebuah inspirasi bagi teman-teman semua di luar sana. Terima Ya, kasih Bang Lutfi dan teman-teman semua. amin. Tuhan memberkati.